Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kali ini saya akan coba sharing memperkenalkan aplikasi yang terintegrasi yang bernama HiSystem. Jadi di mana aplikasi ini membantu bisnis Bapak Ibu dan teman-teman sekalian agar terintegrasi antar proses yang ada di departemen masing-masing di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, kira-kira apa sih HiSystem ini? Aplikasi HiSystem adalah aplikasi program di mana yang biasa dipergunakan untuk perusahaan dalam menyimpan, menampilkan, dan mencetak data-data transaksi yang terintegrasi pada semua departemen yang ada di departemen Bapak Ibu sekalian. Di HiSystem ini kita berbasis ERP di mana biasanya modul-modul marketing, sales, ya, operasional di lapangan, produksi, inventory control, procurement, distribusi, human resource, finance, dan accounting itu kita integrasikan menjadi satu sehingga transaksi yang ada di dalamnya tidak semua orang memasukkan masing-masing laporan, tetapi untuk yang berkepentingan cukup satu yang memasukkan data, yang lain cukup bisa melihat atau mendownload report sesuai dengan kebutuhannya dan hak aksesnya. Kira-kira seperti itu. Benefitnya apa? Kalau kita menggunakan HiSystem, tentunya secara quality of service-nya dalam hal pelayanan, perusahaan yang menggunakan HiSystem akan menjadi lebih baik karena di situ kita punya banyak database atau bank data yang bisa kita analisis untuk kebutuhan dan kemajuan perusahaan. Yang kedua, efisien, ya. Karena apa? Kita menggunakan sistem pekerjaan di mana satu orang sudah memasukkan data, yang lain tidak perlu memasukkan data yang sama. Sehingga data itu bisa dikonsumsi oleh beberapa departemen terkait. Yang ketiga, profesionalisme atau perusahaan kita terlihat profesional karena telah memiliki sistem, ya, dalam mengambil keputusan juga bisa lebih cepat, analisa juga bisa lebih efektif, ya. Jadi sangat membantu dalam hal ini. Yang keempat adalah network atau network corporation. Jadi di mana jika misalnya Bapak Ibu punya beberapa lokasi atau beberapa cabang, nah di mana cabang-cabang itu bisa kita integrasikan sehingga dalam jaringan perusahaan ini mudah dalam mengendalikannya. Yang terakhir adalah satisfied untuk stakeholder, di mana manajemen akan cukup puas, ya, kepuasan dari manajemen. Karena apa? Semua reporting, semua data mudah untuk didapatkan, ya. Semua analisa bisa lebih cepat sehingga improvement yang akan kita lakukan itu bisa lebih mudah. Nah, ini sekilas gambaran bisnis area dari HiSystem. Ada modul accounting sama finance. Ya, di situ di dalamnya ada general ledger, account payable, account receivable, aset, budget, treasury, cash and flow, ya. Begitu juga di dalam modulnya equipment dan material management. Misalnya kalau ini adalah gambaran di mining, misalnya di plan manajemennya dia dikelola, ya. Purchasing manajemennya, jadi bagaimana sistem pembelian, pengadaan, inventorinya, bagaimana sistem kontrolnya dalam pengelolaan part atau material, ya. Fuel oil, tire, ya, karena tire itu kalau di mining itu cost-nya cukup besar sehingga di sini perlu dikelola. Demand control production mulai dari planning, proses pekerjaan di mining, timesheet operator, ya,
proses pekerjaan di hauling, jadi transporter atau pengiriman, biasanya pengiriman material atau komoditi dari tambang ke ini ke mana? eh, Jetty atau di pelabuhan itu bisa dikontrol, lost time yang terjadi bisa dikontrol, ya. Bargingnya, prosesnya kita masukin di dalam semua sistem. Termasuk sales distributionnya, jadi mulai customer management, sales management, ataupun distributor. Nah, ini gambaran sekilas di plan management, yaitu yang dikelola apa? Mulai dari populasinya, jadi mulai aset populasinya, alat-alatnya itu apa saja dikontrol di sana, dikelola. Pergerakannya, perpindahannya ya. Misalnya ada alat mutasi ya dari job set A ke job set B, dari lokasi A ke lokasi yang lain. Di situ dikontrol semua. Historical dari komponen apa dari aset itu. Jadi historinya seperti apa? Kerusakannya apa saja bisa terkontrol di sana, termonitor. Dari populasi alat tersebut, ya, kita bisa monitoring reading baik jam ataupun kilometernya, hour meter ya. Terus breakdownnya apa saja yang pernah terjadi, kapan, itu bisa kita monitoring. Backlognya, ya, termasuk vehicle status alat itu sendiri, mekanik activity-nya. Jadi kalau kita misalnya punya ada mekanik 10, dalam 1 bulan ini ngerjain apa saja, berapa lama, WO-nya, WO mana saja yang dia kerjain, kita bisa monitoring di situ. Terus pelaksanaan planning ya. Planning itu bisa kita dapatkan dalam sistem ini, mulai periodical service, overhaul, availability, cost-nya. Kita bisa buatkan planning di dalam sistem ini. Termasuk di dalamnya juga costingnya, mulai cost spare part-nya, fuel, oil atau lubricant, ya, manpower, activity-nya, semua bisa kita monitoring di sana, ya. Yang ujungnya adalah kita bisa mendapatkan manajemen report, misalnya daily monitoring breakdown, machine condition report, Pareto problem dari masing-masing alat, availability atau performance dari alat itu, mechanic activity, dan lain sebagainya. Yang dimana ujungnya adalah semua bisa menghasilkan report accounting atau finance-nya. Semua akan muncul cost sehingga kita akan mudah mengontrol cost kita. Termasuk material manajemennya juga dikelola. Kira-kira hubungannya yang untuk apa di plan manajemen seperti itu. Nah, di material manajemen apa yang kita kelola? Yaitu mulai adanya permintaan namanya material request. Nah, biasanya ini adalah yang hubungannya dengan WO. Sehingga tujuannya cost nanti itu direct bisa menunjuk ke masing-masing unit. Ada user request, jadi permintaan yang diminta oleh masing-masing departemen yang ada di departemen perusahaan tersebut. Ya. Dari proses permintaan itu, dari pihak inventory akan mengakui bahwa itu menerima dokumennya, ditransaksikan dalam bentuk reservation slip. Jadi setelah itu kalau memang barangnya nggak ada proses requisition, dimintain dari rekan-rekan yang di logistik. Ya, dari situ prosesnya akan ditindaklanjutin oleh pembuatan PO, di mana bisa mereferensi dari kontrak, vendor selection, ataupun historical dari transaksi yang ada. PO processing, PO monitoring, semua akan terlihat di sistem untuk material management. Setelah barang datang, di inventory prosesnya, barang diterima sebagai good receive, barang dikeluarkan di good issue, ya, atau barang dimutasikan, good transfer, ya, atau mungkin mengelola barang milik rekanan vendor yang dijadikan stok consignment. Nah, disinilah semua proses di inventory bisa terkontrol. Yang ujungnya adalah karena barang telah disuplai, invoice, tagihan dari rekanan supplier, vendor, bisa kita monitoring, ya. Kita bisa lakukan invoice incoming, jadi pengakuan hutang, di mana ada invoice dari vendor kita, disampaikan ke kita tulis atau catat sebagai hutang.
kita plankan untuk dilakukan pembayaran atau purchase expand, ya, yang ujungnya adalah payment processing, dilakukan pembayaran. Jadi prosesnya mulai dari permintaan sampai closing pembayaran itu bisa kita lihat transaksinya di dalam sistem ini. Nah, ini kira-kira gambaran ERP-nya. Jadi mulai sales management-nya, plan maintenance, purchasing, supply chain inventory management, general request, finance accounting, management report, asset management. Semua ada di dalam sistem ini. Nah, di production apa misalnya? Plan production, operational productionnya, manning, hauling, barging, dan lain sebagainya, tergantung dari aktivitas di perusahaan itu. Lost time record-nya, time sheet operation, ya, semua ditransaksikan di dalamnya, ya, sehingga memudahkan kita semua untuk melihat data proses yang ada di dalam masing-masing departemen. Sales management mulai dari customer order, ya, quotation sales ordernya, jadi kita tahu customer kita siapa saja, quotation yang pernah kita buat apa saja, berapa nilainya, yang telah menjadi sales order atau menjadi transaksi yang final ada berapa nilainya, kita akan tahu, ya. Asset management, jadi mulai aset didaftarkan under construction, setelah diakuin nih aset, ya, aset mulai di commissioning, ya, terus aset acquisition, pemindahan aset, semua kita transaksikan di dalam sistem ini. Nah, termasuk production management yang ada di sini, ya. Nah, finance accounting apa? Di finance accounting mulai DP atau down payment, DP ke supplier, general journal, ya, jurnal semuanya, invoicing, purchase expense, invoice incoming, sales invoice, ya, mutation bank in, bank out, cash in, cash out, payment voucher, ya, bank payment voucher, cash payment voucher, semua ditransaksikan di dalam satu sistem ini. Yang dimana intinya nanti semua akan terintegrasi sehingga si pemilik bisnis ujungnya, ya, bisa melihat potret dari bisnis yang dia jalankan secara real time. Bisnis ini untung atau enggak, itu udah tahu, ya, kira-kira seperti itu. Ya. Ini contoh gambaran misalnya di fuel management, ya. Ini umumnya banyak dipakai oleh rekan-rekan di tambang atau mungkin rental alat, ya. Misalnya dia mengelola fuel, sehingga fuel itu dalam transaksinya kita lakukan monitoring. Karena apa? Fuel itu adalah cost yang terbesar kalau di tambang, ya. Jadi harga fuel cukup lumayan, harga fuel industri berbeda dengan harga fuel yang umum Bapak Ibu beli di SPBU, ya. Dan fuel consumption atau pemakaian fuel di masing-masing unit yang operasi di tambang bisa jadi kalau unit besar misalnya per jam saja bisa jadi ada yang 80 liter, yaitu mungkin unit yang besar. Nah, makanya fuel ini sangat penting, makanya harus dimonitoring. Nah, prosesnya mulai dari transporter datang, ya. Jadi mengirim fuelnya sesuai PO yang Bapak Ibu buat, ya, di modulnya purchasing, ya. Nah, setelah fuel datang berdasarkan DO, ya, diterima, selanjutnya fuel itu akan masuk di dalam main tank. Di situ dikelola, kita transaksikan berapa fuel yang masuk di dalam main tanknya. Setelah itu didistribusikan ke fuel truck atau service truck, mungkin Bapak Ibu punya, ya. Dari service truck atau fuel truck itu didistribusikan kepada unit-unit yang memakai, misalnya baik unit itu sendiri atau mungkin ada unit orang lain yang kita daftarkan untuk bisa diisi. Nah, nanti akan menjadi sebuah report di mana ada manajemen report sehingga akan ketahuan berapa fuel consumption dari masing-masing unit itu atau berapa fuel inventory untuk per tangki yang Bapak Ibu miliki, terus fuel analysis yang bisa membantu kita dalam mengambil keputusan apakah fuel kita pemakainya sudah tepat, ada masalah, atau apapun akan diketahui di sana.
Nah, ini adalah gambaran tire management. Tire itu sangat penting karena kalau di mining, apalagi alat-alat besar, kita tahu bahwa harga tire itu cukup mahal ya. Ada yang tire itu bisa jadi 15.000 US bahkan atau lebih ya. Nah, makanya penting sekali untuk ditransaksikan. Jadi tire dikelola mulai dari jumlah tire yang datang, tire yang terpasang pada masing-masing unit, dia di roda nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya sesuai jumlah roda tire-nya, ya, sesuai jumlah axle-nya, kita akan mengetahui sehingga perputarannya tire itu dipindah dari roda 1 ke roda 3 pun akan ketahuan historinya. Sehingga tire itu termaintain ya, termasuk inspeksi tire-nya dicatat, dimasukkan ke sistem sehingga akan menjadi sebuah report tire ya bermanfaat untuk analisis kita sehingga kita tahu tire apa yang cocok di tempat kita, tire produk mana yang cost-nya paling efisien, ya, tire merek apa yang lifetime-nya paling tinggi dan cocok di tempat kita. Nah, sehingga cost tire yang kita harapkan bisa sesuai dengan keinginan dari owner atau bisnis kita. Ya. Ini gambaran production management. Jadi mulai kontrol production planning-nya, demining, hauling, barging, dan lain sebagainya, record lost time-nya, record time sheet-nya, yang ujungnya akan menghasilkan manajemen report, mulai production report-nya, hourly atau per jamnya, daily, weekly, monthly, ataupun yearly. Kita juga akan dapat fuel ratio, kira-kira per 1 liter fuel itu kalau dikomparasi dengan produksi kita, berapa pencapaian produksinya, ya. Vehicle availability, jadi kita tahu kesiapan alat dari masing-masing yang kita operasikan di tambang. Vehicle performance-nya, operator activity, kita bisa potret sehingga kita akan tahu kira-kira operator kita itu mana yang performanya paling bagus ya, mana yang kira-kira bisa misalnya kita ada pemilihan operator yang teladan, mana kita bisa pilih dengan data real achievement dari masing-masing operator karena kita punya record database yang baik. Sales management mulai dari inquiry permintaan atau quotation, jadi sales agreement, sales order ya, baik material ataupun jasa, sales invoice, ya baik permintaan kredit ataupun debit note, di sales akan mengeluarkan report ya ke customer-nya, misalnya sales period-nya, sales AR-nya, ya, scheduling untuk account receipt-nya, material service atau sales, semua bisa kita keluarkan reportnya karena kita transaksikan. Nah, ini gambaran sekilas untuk human resource. Jadi mulai start rekrutmen, seleksinya, penawaran offeringnya, kontraknya baik probation, permanen ya, new employee-nya, ya kapan join-nya, schedule shift-nya, attendance ratio-nya, ya, terus proses perhitungan gaji atau BPJS, payment report sampai close. Jadi semua terintegrasi menjadi satu di dalam high system ini. Nah, ini sekilas gambaran untuk finance accounting. Jadi yang kita kelola di finance accounting adalah di finance accounting manage account receivable. Jadi mulai maintain customer master datanya. Jadi customer kita itu siapa ya. Manage customer invoice ya. Jadi kita kalau nagih ke customer kita ya, proses incoming payment terus sampai manage AR atau account receivable reportingnya. Nah, ini adalah manage piutang kita berdasarkan pekerjaan kita ke customer. Ada manage account payable, yaitu memanage hutang kita. Jadi manage vendor master data. Jadi vendor rekanan kita siapa saja ya. Jadi di situ transaksinya mulai proses untuk transaksi, proses misalnya ada DP ya. Proses dia invoice-nya masuk ke kita ya, diverifikasi. Ya, proses dalam pengajuan untuk pembayaran sampai manage report dari payment pembayaran itu.
Nah, budgeting dan controlling, mulai maintain control master data, planning dan budgeting, actual cost dan posting. Nah, terbentuk management report. Manage fixed asset, mulai manage aset master maintenance-nya, aset akuisisinya, aset depresiasi, ya, manage aset retirement atau aset yang sudah tua, dijual misalnya. Nah, di situ adalah manage aset reporting-nya. Treasury dan cash management mulai manage bank master data, bank rekonsiliasi, sama manage cash reporting-nya. Nah, ini general ledger atau buku besar atau mungkin periode closing. Jadi mulai manual journal entry-nya, recurring entry, accrual and reverse, ya, foreign currency revaluation, ya, managerial reporting, manage tax reporting, periode closing atau konsolidasi. Semua dalam satu modul di finance accounting yang disiapin di high system. Nah, ini kira-kira gambaran data flow diagramnya. Jadi mulai ada namanya master, kita daftarin dulu master employee, master product, master supplier, master account, master yang lainnya. Dari master itu baru kita transaksikan. Contoh misalnya mulai ada material atau user request, reservation slip. Ini adalah contoh-contoh transaksinya. Purchase requisition, purchase order, good receive, bank atau cash voucher, production, dan lain-lain. Nah, ini kita transaksikan. Nah, setelah kita transaksikan, ya, baik mulai finance accounting, ya, mulai invoice, rekapitulasi, ya, terus ini akan mengeluarkan sebuah report, ya, rekapitulation production, ya, equipment atau unit, atau cost per cabang misalnya. Jadi ada master data, ada transaksi, ada report. Itu intinya sebuah sistem. Ya. Arsitekturnya kurang lebih seperti ini. Jadi central database, middle tier, ya, dari window aplikasi, ya, network infrastrukturnya, ya. Ini kira-kira misalnya ada job set, ya, beberapa job set masuk di dalam data transfer ke server, ya. Disitulah data disimpan, ya. Ini gambaran kira-kira kalau ingin menjalankan atau menggunakan high system, jadi mulai project preparation, kita bikinin bisnis blueprintnya, terus realisasinya, jadi implementasinya, ya. Kita tes bagaimana ada problem atau enggak, terfinal prevalasi, baru setelah itu kita go live. Nah, ini gambaran untuk tampilannya, ya, tentunya akan menyesuaikan dengan tampilan dari masing-masing perusahaan. Ini overview dari aplikasi itu, ya. Nah, kira-kira tahapan proses apa untuk mendevelopment sebuah sistem di perusahaan Bapak Ibu sekalian? Biasanya kita melakukan interview ke customer, tujuannya untuk mengetahui bisnis proses yang berjalan saat ini di masing-masing departemen. Mulai dari pencatatan awal proses atau aktivitas, form-form yang digunakan, ya, sampai dengan disetujuinya bisnis proses sampai close sebuah proses. Nah, interview customer untuk mengetahui policy, kebijakan apa saja yang ada yang ditetapkan yang nantinya kita bisa masukin ke dalam bisnis proses yang ada di dalam high system ini. Kita akan tanya ke customer, ya, dari bisnis proses yang ada saat ini, kira-kira kekhawatiran, kendala, kira-kira apa saja. Nah, sehingga kita punya gambaran lebih awal. Kita akan tanya ke customer apa harapan dan need bisnis proses yang berjalan saat ini, supaya kita bisa migrasikan di dalam high system yang nantinya akan sangat menguntungkan ke perusahaan. Kita akan buat existing bisnis proses yang ada dalam bagian alur bisnis proses dari masing-masing departemen. Setelah itu kita akan lakukan analisa, ya, untuk menemukan gap, kira-kira apa yang harus kita perbaiki, ya, setelah nantinya sistem itu
tercreate, sudah dibuat. Kalau memang ada gap, selanjutnya dibuat bisnis proses yang baru, ya untuk diimplementasikan di high system. Kita akan diskusi bisnis proses terbaru untuk menyamakan persepsi atas bisnis proses tersebut, mulai dari maksud dan tujuan, arti manfaat, dan lain-lain atas proses yang ada. Kita bangun bisnis proses dalam bahasa pemrograman high system, setelah itu tes aplikasi sesuai bisnis proses yang dituangkan. Nah, item interview biasanya meliputi adalah departemen apa saja yang ada dalam perusahaan itu, ya. Kita akan bertanya tugas tanggung jawabnya masing-masing departemen yang ada di sana, siapa penanggung jawabnya, karena nanti itu hubungannya dengan akses, ya, approval, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kita minta masing-masing PIC untuk menjelaskan bisnis proses yang ada di departemennya masing-masing. Ya. Kita akan diskusi supaya menemukan need, harapan, atau kekhawatiran atas kendala improvement perbaikan bisnis proses. Nah, ini contoh bisnis proses di mining kontraktor. Nah, biasanya kita bikinkan bisnis proses seperti ini supaya kita mengetahui jalannya atau urut-urutan dari pekerjaan atau tahapan proses yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi setelah kita interview, kita setelah diskusi ke teman-teman departemen, kita akan bikinkan bisnis prosesnya. Nah, ini adalah contoh bisnis proses untuk perusahaan yang rental alat, sehingga kita bisa terjemahkan nanti ke dalam sistem. Ini ada bisnis proses untuk fuel management misalnya. Nah, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Semoga penjelasan ini ada manfaat buat Bapak Ibu semuanya. Setidaknya mengetahui bagaimana kalau misal Bapak Ibu punya bisnis akan dilakukan sistemasi, ya. Kalau memang Bapak Ibu ada kebutuhan untuk ini, bisa menghubungi kami. Kalau memang perlu kita presentasi ulang, datang ke tempat Bapak Ibu, kami bersedia menyesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, sukses untuk kita semua.